kita berada di situs Gunung Padang yang kita yakini menyimpan misteri yang sekarang sedang diteliti secara ilmiah dan insya Allah akan melengkapi sejarah Indonesia, bahkan saya katakan tadi sejarah dunia. Dari situs Gunung Padang Cianjur, Badas TV, Story of Adventure. Kenapa Gunung Padang gerbang sejajarnya ada 5? Kenapa balok-balok batunya didominasi oleh segi-segi 5? Cek yang berdiri. Kenapa ada dolmen, batu datar di lapas 1, 5 sisi? Dan kenapa ada batu musik bonang, 5 nada? Daminatila, da. Ini menghadap 5 gunung sejajar. Pertanyaannya, ada apa dengan Gunung Padang ini simbol 5? Nanti katanya jika Gunung Padang sudah ramai pengunjung, sudah banyak. Bahkan ini sekarang belum apa-apa sih, belum apa-apa. Yang saya dapatkan pengertian akhir zaman dengan kiamat beda. Ada yang mengatakan ini tempat mendaratnya alien, bukan sugesti, bukan halusinasi. Itu dengan mata terbuka. Sering juga melihat di angkasa sana ketika malam hari ada benda warna kuning itu berjalan zigzag. Entah apa saya tidak tahu. 3,5 meter batu diangkat dulu. Ternyata semakin padat, nggak ada ruang tanah, hanya batu numpuk sehingga di stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lur, welcome back to Badas TV, Story of Adventure. Berpetualang di Jawa Barat memang gak akan ada habisnya Lur. Masih banyak keindahan alam yang belum kita jamah. Dan masih banyak tempat bersejarah dan nilai budaya warisan leluhur yang belum kita kuak kebenarannya. Dan tujuan tim Badas kali ini adalah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sepanjang jalan Cianjur, saya takjub akan indahnya alam yang membentang luas. Hamparan pegunungan dan nuansa hijau, semua ini mahakarya Tuhan yang mampu menggetarkan hati para penikmat alam. Dan tujuan utama kami adalah situs Gunung Padang yang terletak di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Tepat di pintu masuk situs Gunung Padang, kita akan menemukan sumber mata air yang bernama Mata Air Cikahuripan. Cikahuripan dalam bahasa Sunda yang artinya sumber kehidupan. Sumber mata air ini memiliki tingkat kesegaran yang sangat tinggi. Dan sebagian orang mempercayai bahwa mata air ini memiliki khasiat khusus. Jadi kita coba tamas heula. Kami mulai masuk ke akses jalan utama. Jalan ini terbuat dari bebatuan tua. Trek yang sangat curam menanjak membuat energi kami terkuras. Lihat saja, di tengah perjalanan kami terhenti hanya untuk sekedar mengatur nafas. Oh iya, sedikit bercerita. Dari Sumedang sampai ke Cianjur, kami memakan waktu kurang lebih 4 jam. Dan sepanjang perjalanan kami seperti diberi tantangan sebelum akhirnya sampai ke situs Gunung Padang Cianjur. Ya Lur, untuk trek ke Gunung Padang ini tadi di depan pas pintu masuk itu ada 2 jalur ya. Yang pertama itu ada jalur untuk tempat orang-orang wisata yang katanya untuk aksesnya lebih mudah, dan ini ada jalur kedua, jalur khusus lebih dekat cuman sangat curam sekali, dan ini dipenuhi oleh bebatuan ya, bebatuan pada zaman dahulu kala, dan jenis bebatuannya pun terlihat sudah sangat tua. Ini kita baru perjalanan mau ke atas. Kayaknya di atas lebih megah, makanya kita udah nggak sabar, tim Badas udah nggak sabar pengen cepet nyampe ke puncak situs Gunung Padang. Yuk gaskeun, bismillah. Oke Lur, sekarang tim Badas TV sudah ada di Cianjur. Alhamdulillah kita ada di situs Gunung Padang. Jadi situs megalitikum tertua di Asia.
Dan sebenarnya bakal banyak yang akan kita kuak tentang berita-berita dan kebenaran di sini. Dan sekarang saya udah bareng sama Abik di belakang dan kameramennya itu Ucan. Kita bertiga hujan-hujan tapi alhamdulillah bisa nyampe sini ya. Jadi seperti apa petualangan kita? Stay tune terus di Badas TV, Story of Adventure. Situs Megalitikum Gunung Padang Cianjur merupakan situs prasejarah peninggalan megalitikum di Jawa Barat yang berumur 10.000 sampai 25.000 tahun sebelum Masehi. Terletak pada ketinggian 885 mdpl. Area situs ini sekitar 3 hektar, menjadikan sebagai kompleks punden berundak terbesar di Asia Tenggara. Situs megah ini terbagi menjadi 5 terase ring, dan jika disimpulkan dari hasil penelitian para arkeolog tentang usia situs ini, nyatanya peradaban di Jawa Barat ini lebih tua dari piramida Giza di Mesir. Oke Lur, sekarang saya Tama ada di teras pertama. Saya akan review apa yang ada di teras pertama ini yang paling depan ya. Karena di atas masih banyak teras-teras lainnya, kabarnya ada 5 teras. Nah untuk teras pertama ini ada hal yang unik, jadi ada bentuk batu. Ini disebutnya batu gamelan. Jadi ketika kita pukul itu akan mengeluarkan suara. Dan dipercaya ini pada zaman dahulu kala ini adalah alat musik atau alat yang bisa mengeluarkan suara. Cuman karena untuk sekarang ini udah ada aturan ya, jadi dilarang memukul batu. Jadi ketika ada aturan kita harus ikuti dan tidak boleh seenaknya ya. Kita cukup dinikmati, dilihat aja. Ini kalau misalkan di review sebenarnya ada suaranya nih, unik seperti musik gamelan. Batu gamelan ini adalah salah satu spot yang aneh dan menjadi daya tarik para wisatawan karena ketika dipukul akan memunculkan nada dasar pada budaya Sunda, yaitu Da Mina Tila Da. Konon batu gamelan ini dulu adalah alat sakral dan dipercaya sebagai pusat kekuatan spiritual. Suara yang dimunculkan batu ini menyerupai gamelan yang mampu memberikan nuansa magis. Manusia masa lalu atau yang kita sebut leluhur menggunakan batu ini sebagai alat pertanda. Ketika suara lantang musik gamelan terdengar dari puncak situs Gunung Padang, itu artinya acara persembahan akan segera dimulai. Keberadaan situs ini pertama kali ditemukan oleh N.G. Krom, warga asal Belanda pada tahun 1914. Setelah sempat terabaikan selama beberapa dekade, penelitian situs Gunung Padang kembali dilakukan pada tahun 1979. Situs Gunung Padang semakin menggemparkan dunia. Para arkeolog dan peneliti dari berbagai macam negara, bahkan dari negara-negara besar Eropa, rela berdatangan hanya untuk memecahkan misteri tentang situs peradaban kuno di Cianjur ini. Pada tahun 2014, penelitian situs Gunung Padang ini sempat mendapatkan dukungan besar di era pemerintahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono atau yang kita kenal SBY. Sekarang saya berada di teras 3. Di teras 3 itu ada apa aja sih? Di sana coba kita lihat. Oh iya, di sini itu ada batu kujang yang katanya kayak kujang ya, senjata kujang. Coba kita lihat. Oh, ternyata kayak gini. Seperti senjata ya, senjata kujang. Emang bentuknya sama sih. Bebatuan jenis andesit di situs Gunung Padang ini menawarkan artefak dan struktur yang sangat menarik. Salah satunya adalah ukiran batu kujang. Ya, kujang, sebuah senjata tradisional budaya Sunda yang menjadi jati diri dan identitas kuat suku Sunda. Dan menariknya lagi, konon Prabu Siliwangi pernah bertapa di situs Gunung Padang. Seiring zaman terus berganti, situs ini masih berdiri kokoh dengan misteri yang belum terpecahkan. Tentang siapa pembuat dan apa fungsi dari situs Gunung Padang ini nanti akan kita jelaskan. Oke, sekarang kita sedang berada di teras 4. Ada apa aja sih di teras 4-nya? Mulai kita lihat di sebelah sini. Ada hal yang sangat menarik di sebelah sini. Boleh dilihat dari namanya saja sudah jelas ya. Kalau di situ ada batu tapak mau, kalau bahasa Indonesianya itu adalah kayak batu telapak kaki harimau. Di sini kenapa bisa disebut seperti itu? Karena di sini juga ada buktinya. Boleh, mari kita lihat sebelah sini. Nah, ini yang disebut batu
harimau atau telapak harimau itu, karena menyerupai telapak kaki harimau sebelah sini. Bisa dilihat ini telapak yang tengah. Di sini ada jari-jarinya seperti ini. Kebayang mungkin ya seperti apa bentuknya harimau tersebut gitu. Yang menjadi cikal bakal pembentukan telapak kaki maung di teras 4 ini. Oke. Tanah Sunda selalu banyak cerita. Bukan sekedar berita kosong dari mulut ke mulut, tapi ini tentang titipan dan warisan para leluhur. Cara mereka menunjukkan bukti nyata bahwa mereka memang ada pada masanya. Situs Gunung Padang ini mungkin masih menjadi misteri, tapi saya yakin bebatuan di sini menjadi saksi bisu seperti apa kehidupan manusia pada masa lampau di tempat ini. Namun jika diperhatikan, tempat ini memang banyak yang aneh. Katanya, situs Gunung Padang ini dulu adalah tempat pemujaan atau persembahan kepada sang dewa. Lalu yang sampai sekarang masih menjadi pertanyaan adalah, kemana para penduduk situs Gunung Padang yang pertama kali menyusun bebatuan seperti ini? Mereka menghilang tanpa jejak seperti ditelan bumi. Di teras 4 terdapat salah satu pohon yang sangat besar. Pohon ini bernama Kimenyan. Namun di balik sekedar pohon kemenyan yang mampu menimbulkan wewangian, terdapat mitos tersendiri yang berkaitan erat dengan situs Gunung Padang. Oke Lur, jadi setiap bebatuan yang di sini itu mengandung makna dan arti ya, dan memiliki banyak pesan-pesan moral juga untuk melestarikan budaya khususnya di Tanah Sunda. Jadi budaya warisan leluhur yang harus kita lestarikan. Salah satunya adalah ini. Di sini udah ada keterangan nih, mohon alas kaki dilepas untuk area ini. Nah ini. Jadi ketika kita mau ke area yang depan itu, alas kakinya harus dilepas. Ini salah satu bentuk tata krama atau sikap sopan santun kita ketika berkunjung ke sini gitu. Kami penasaran untuk naik ke salah satu batu yang terletak tepat di bawah pohon Kimenyan. Buat masuk ke area ini kita dianjurkan untuk melepas alas kaki. Bukan tanpa sebab, kita yakin ini mengandung makna dan arti. Dan inilah pemandangan dari situs megalitikum Gunung Padang. Mata ini seperti dibukakan, memandang indahnya kekayaan alam Cianjur. Dari atas sini, nampak halimun bergerak seolah menari-nari menyambut kedatangan kami. Ya, kami, Badas TV, yang mencintai sejarah, alam, dan budaya warisan leluhur di Tanah Sunda. Dan akan kami teruskan ini pada generasi selanjutnya. Ya Lur, pokoknya ketika kita explore tempat ini sangat luar biasa sekali dan memiliki nilai sejarah budaya yang sangat membuat kita penasaran. Nah ini salah satunya adalah ruangan, entah ruangan apa, pokoknya ini ada sisi dan sisi, terus di depan sana itu ada pintu masuknya. Ini seperti ruangan ya, sebelah sana pun ada satu. Oke Lur, untuk sekarang kabut sudah mulai terlihat turun di situs Gunung Padang. Jadi kita harus cepat-cepat turun dan kembali pulang. Stay tune terus di Badas TV, Story of Adventure. Kabut sudah mulai turun, Lur, jadi kita harus cepat-cepat turun dari lokasi ini. Stay tune terus di Badas TV, Story of Adventure. Kami sangat bersyukur akan nikmatnya kuasa Allah yang maha menciptakan alam jagat raya beserta isinya. Dan salah satu cara kami mendekatkan diri padanya adalah dengan mendekati dan menikmati alam atau tadabur alam. Dan menggali bukti sejarah adalah agar kita tahu seperti apa kehidupan manusia di masa lampau. Pelajaran yang dapat kami petik di situs Gunung Padang adalah rasa ingin tahu manusia memiliki batas, tapi Tuhan menciptakan bumi ini tanpa batas.
Dan inilah akhir petualangan tim Badas TV di situs Megalithicum Gunung Padang Cianjur. Dan jangan lupa lur, dukung channel kami Badas TV agar karya kami terus berkembang. See you next adventure. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.